Guys. Aduh. Kalian pernah bujur bola. Akhirnya kita ketemuan juga ya. Iya, lama tidak bertemu Walaupun kita ya, guys. Walau Lama iya. kita ya, karena walau corona. corona, guys. Aduh. Anton gak dibully kan? Di Banjar gitu kan, Di Mas. BJB. Tetap Tertahan dibully terus. Bertahan. menjaga keluarga. Anjas. Waduh, sayang gereja lo. Sayang gereja. Tidak sayang keluarga, dia sayang gereja. Aduh. Gereja lo libur, gimana gereja? Di rumah aja. Anjas, hashtag di rumah aja, guys. Jadi Gimana kabarnya nih? Awap gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Itu Anton. Puji Tuhan, baik. Mana Bil? Nah, ininya nyaringnya bunyi Bil. Jadi podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai yang sedang terjadi di antara kita. Sedang panas-panasnya. Jadi kita sedang dalam pandemik. Virus. Sedang panas-panasnya memerangi virus corona. COVID-19 ya. COVID-19. Iya. Karena bentar. Kalau kita bilang corona kan ada yang itu, yang kayak yang screenshotan siapa tuh, aku pernah lihat kan. Corona artinya berkepanjangan. Jadi kita harus menyebutnya dengan KIP. Anjas. Kayaknya artinya apa ya? KIP tuh artinya berhenti loh, stop rasanya yo. Aduh, minum kopi guys. KIP tuh berhenti loh artinya kalau corona tuh berkelanjutan. Jadi lebih baik kita menyebutnya dengan KIP atau COVID guys. Ya. COVID aja. COVID. Ya. COVID. Jadi dari Anton dulu nih. Gimana nih Anton menghadapi saat-saat situasi seperti ini nih? Di rumah aja. Menghadapi situasi sekarang ya. Kalau saya kemarin sempat pulang. Kemuntok. 2 minggu. Kemuntok kah? Kampung di Pulau Bangka ya. Oh ya. Tapi karena ada satu dan lain hal, ada kepentingan, jadi saya balik lagi. Tapi ternyata setelah balik, COVID ini semakin parah. Aduh. Wah, makin banyak itunya. Iya. Kata orang tua di rumah, ya sudahlah, diam di Banjarbaru aja. Kita saling menjaga. Iya. Jadi selama ini di rumah aja. Kalau sudah kayak itu kada efektif lagi kita beli kampung, kecuali kita beli kampung tuh di awal. Aduh, jaringan Dimas. Kalau siapa tahu kalau kita beli kampung, kita yang membawa virus ke kampung kita. Takutnya kita bawa virus malah sekampungan tertular gara-gara kita. Bener. Kita sehat-sehat aja nih, pas balik kita nggak tahu virusnya hingga kita di badan. Apalagi kalau kan pulang kemarin kan pakai itu kan, pakai taksi kan, pakai travel kan. Iya. Nah kamu nggak tahu sebelumnya siapa yang naiknya, siapa tahu ada yang sakit duluan terus ini kena amit-amit ya. Iya. Ya jadi selama ini di Banjarbaru aja. Diam di kontrakan, masak sendiri, makan telur, sarden, ikan kering. Aduh, jangan curhat ya Pak. Semangat. Mumpung tidak puasa ya kan. Iya. Kan. Kalau kita puasa, sulit jauh dari kampung, jauh dari orang tua, sulit. Kita kan puasa. Kita puasa. Saya puasa sekarang. Hah? Saya dan buka juga untuk pengiriman uang. Waduh, menghemat ya kan? Itu namanya bukan puasa, Ton. Itu namanya Anda miskin. Aduh, kedempatan aku. Ekonomi kita terdampak loh karena pandemi COVID ini. Asli. Sangat banyak keprihatinan sih sebenarnya. Karena hal ini sebenarnya. Ini ya. Ini dalam keadaan seperti ini nih, semua kalangan merasakan gitu. Semua aspek kita berpengaruh karena pandemik ini, maupun entah itu aspek ekonomi, bahkan sampai ya kan semua pekerjaan kayak terganggu deh oleh masa pandemik ini.
Apalagi yang kerjaan yang di luar tuh, yang di luar ruangan. Iya, apalagi yang kerjaannya langsung kontak langsung ke manusia. Manusia. Itu Jadi kita ada kontroversinya yang di rumah aja sama yang tetap di luar tuh ada kontroversinya. Nah, mau makanya kalau kenapa mau kita menggunakan PSBB bukan lockdown loh ya. Nah, kita pakai PSBB. Kalau kita lockdown itu semua kegiatan dihentikan. Iya. Kalau lockdown kan tapi katanya kalau lockdown tuh kan kita dijamin oleh pemerintah kan. Kalau pemerintah memang mau mengadakan lockdown, iya. Dijamin, sehari-hari dijamin. Tapi masalahnya uangnya sanggup nggak tuh? Iya. Menghidupin Apalagi masyarakat ekonomi seberapa kita. banyaknya itu sampai berapa hari kemudian tuh sampai dijamin. berbulan-bulan kemudian sanggup nggak tuh? Kalau Jadi misalnya kalau lockdown. Nah, jadi kalau menurutku Indonesia masih belum mampu sih lockdown, masih itu. belum bisa. Ya itu belum bisa. Soalnya kan masih banyak masyarakat menengah ke bawah tuh mencari rezekinya kan di luar tuh. Ya bisa. Beda sama yang luar negeri. Baru PSBB aja sudah banyak yang protes ngeluh. Apalagi lockdown. Kan gitu pemikirannya gitu. Kemarin itu yang banyak yang suara. Yang PSBB ada itu aku pernah lihat di Instagram lo. Gini deh. Sebelum ngelek. Kenapa? Apa? Sebelum apa? Sebelum apa? Ngelek Waduh, ngelek ton. Dimas ngelek ton ya. Gini nih Pak apa tuh? Kendala online tuh salah satunya jaringan ya kan. Kita kuliah juga kayak gini guys. Kita kuliah tidak semuanya yang jaringannya aman. Sebelum kita tunggu dulu. Ya, ngelek kan guys? Tunggu dulu, aku minta hotspot. Iya. Jadi guys, kita kuliah juga kayak gini. Iya, deritanya ini online ini. Ada enaknya, ada kurangnya. Belum tentu semua mahasiswa tuh jaringannya bagus-bagus. Contohnya kayak gini aja nih. Iya. Dan daerah pun sendiri daerah. Nah, kita nggak bisa pastikan sama jaringannya. Iya. Ada yang di kota, ada yang di pinggir, ya kan? Ya, jaringannya seadanya. Tunggu dulu, aku mau naik wifi. Udah? Tunggu dulu, aku mau naik wifi. Ayo, ngelek nih. Ton, kamu pakai jaringan gitu, Ton? Jaringan. Anjay, banyak paket, bay. Nyari kirim ya, Ton? Iya, apa awal bulan? Anjas. Kalau ada wifi, bang aku. Coba masang Bandcamp tuh, Ton. Berapa orang situ? Bertiga, tapi aku sorangan aja di rumah. Hah? Kawan muda lo, bully. Tes. Oke. Ya, lancar kan? Lancar. Sampai mana tadi? Lancar. Sampai PSBB. Ya, sampai PSBB. Ya, lanjut. Apa aja, Gam? Lanjut kan? Tadi kami moto, Gong. Oh, malah. Sebelum kita bicara lebih dalam nih kan, menurut kalian berdua nih dari awap dulu lah. Akhir dari pandemik ini bakal kayak apa kan? Akhirnya itu nah. Ini lo apa tuh? Kayak gimana lah? Siapa yuk? Anton duluan Gin. Oke deh, Anton dulu. Aku dulu lah. Aku dulu nah. Oke. Silakan. Kalau menurut kayak ini. Akhir dari semua ini karena bakalan vaksin tuh bakal dapat. Vaksin akan didapatkan. Tapi vaksin tuh awas dirinya. Iya, vaksin tuh akan disebarkan. Jadi vaksin tuh disebarkan ke seluruh negara. Pasien-pasien yang terkena virus nih, yang terkena virus corona bakal divaksin dan pengobatannya jadi lebih gampang kalau terkena. Jadi kayak gini loh. Kalau dulu tuh orang kena flu bisa sampai meninggal karena memang tidak ada obatnya, belum ditemukan. Sama kayak kasus Ebola yang di Afrika kan. Sampai sekarang masih nih.
di Masih sana. ada, tapi kada Heeh. seheboh sekarang. Jadi bakalan ini nih kasusnya bakal redup, vaksinnya dapat, orang jadi udah kayak orang yang kena corona pun bakalan santai aja gitu loh. Bakalan karena udah ada vaksinnya. Kalau menurutku kayak itu, Bang. Gimana? Kalau menurut Anda? Nah, untuk sekarang kan ya untuk Indonesia sendiri kan karena vaksin belum dapat, kita menggunakan terapi plasma darah. Ya. Dan untuk menurut survei Ya. itu efektif. Nah, jadi kita sudah ada pencegahan duluan nih untuk terapi plasma darah. Puji Tuhan kita ada jalan keluar. Tapi aku maunya bicara penyelesaian ya. Kita ini kalau dalam 1 bulan, 2 bulan ini, kalau masyarakat Indonesia masih seperti ini, susah. Karena bisa, tetap bakalan terus naik. Tapi karena kau juga maksa. Iya, karena akan ada proses. Kita misalkan sekarang PSBB memutus mata rantai COVID nih. Nah, setelah selesai pemutusan PSBB ini, oke, kita tenang nih, stuck. Apa itu statistiknya stuck untuk COVID. Tetapi kita harus memastikan lagi. Setelah itu kita akan memastikan ini virus sudah benar-benar hilang apa enggak. Jadi kalau cuma 1 bulan, 2 bulan, belum selesai. Karena bakal. Soalnya apa? Iya, kayak yang jar Dimas tadi lo, ini pasti ada vaksinnya. Semua tuh kayak yang jar agamaku pada lo, semua tuh ada obatnya. Nya manusianya yang mencari obat lo. Nah, ini pasti menurut kenapa pasti ada vaksinnya. Cuman vaksinnya nih kayak yang udah pernah nonton tuh, kayak yang udah lihat-lihat tuh, jar dokternya tuh vaksin tuh pada cepat dapatnya. Paling cepat tuh ya kayak Ebola tuh paling cepatnya berapa lawas tuh rasanya 12 bulan itu paling cepat 12 bulan. Sedangkan pandemi ini aja hanya Desember coba ke manusia juga. Nah itu juga baru cobain ke manusia masalahnya. Udah sebentar untuk vaksin. Nah ini pandemi ini hanya Desember ada di Indonesia sekitar sudah berapa bulan nih kita yo 5 bulan astaku selesai ini karena nih lo di 2021 bang rasaku kadang mungkin bang masih di tahun-tahun nih kayaknya proses penuntasannya kemungkinan tapi mau ada keajaiban kan siapa tahu menurutku kayaknya kada sampai 2021. Kenapa? Kalau menurutku sampai 2021 karena kan ini dari jauh-jauh hari kan sudah ada riset mengenai vaksin nih kayaknya tinggal yang kalau vaksinnya didapatkan nih kayaknya menurutku pribadi nih lah kayaknya bakal dalam waktu dekat ini bakal ada vaksinnya cuman untuk penyebaran vaksinnya kayaknya yang agak sulit gitu nah soalnya kan ini menyangkut ekonomi lagi gitu nah diperkirakan karena cuma ekonomi Indonesia aja hancur seluruh dunia hancur menurutku bang apalagi Amerika tuh makanya apa tuh? Makanya kita kan nggak bisa sembarangan. Kita banyak kritik pemerintah, saya pun mau kritik sebenarnya, tapi mau nggak mau kita sekarang ini harus saling mendukung. Harus saling mendukung. Karena kau menyalahkan satu sama lain tuh nggak bisa. Iya. Karena bakal selesai. Terus kalau kita bicara memutus mata rantai penyebarannya kayaknya kada bakal kawa deh. Diputus paling kawa diminimalisir. Soalnya bebandir manusia ini kalau back in the day manusia ini kan makhluk sosial kada bisa hidup serangan kada mungkin kita kayaknya kita apa ya bukan mustahil bang kayaknya memang sulit benar untuk di Indonesia apalagi yang udah culture dan budaya kita ramah menekan saja kita di minimalisir kalau kita memutus mata rantai sama sekali kayaknya kada kawa bang. Memang nggak bisa. Untuk orang Indonesia memang sulit. Tapi wajar menurut saya kenapa? Karena Indonesia ini bentuk negara kepulauan. Vietnam kenapa dia cepat? Karena dia negara, mohon maaf, sebut aja negara kecil. Mereka enak untuk nyaman. Iya, mereka akan nyaman untuk mengatur masyarakatnya. Masyarakatnya pun kemana mau perginya. Indonesia, kita menutup jalur mana, di mana-mana bisa masuk. Nah kalau kita jadi gini ya, kita ngomong Israel nih, contoh saja, bukan masalah apa ya. Israel itu cuma satu pintu masuk
dan keluar. Jadi orang yang masuk dengan keluar itu lewat satu pintu aja. Iya. Jadi mereka bisa meminimalisir, walaupun di sana ada kasusnya, tapi lebih nyaman meminimalisirnya, menekannya karena satu pintu, karena negara kecil. Indonesia negara kepulauan. Sebenarnya bisa kita sebenarnya kita bisa menurut negara orang walaupun kita negara kepulauan. Caranya bagaimana? Caranya kita adakan karantina wilayah. Nah, jadi ini aku ada pertanyaan lagi nih, bedanya karantina wilayah dan PSBB ini apa? Bedanya? Tidak tahu deh. PSBB itu bapaknya ngerang. Aku ingat skala besarnya aja. Wilayah. PSBB itu bukan penyanyi. Yang aku tahu kalau kita karantina wilayah, kalau kita karantina wilayah itu kayak misalnya kita keluar, tahu lagi. Kada kau masuk, kita kada keluar gitu loh. Dan kalau menurutku lah karantina wilayahnya itu harus diperkecil, bukan lagi per pulau tapi per kota. Misalnya kayak aku di Kandangan lah. Di Kandangan ini bagusnya kayak itu per kota, bukan per kayak provinsi, bukan per provinsi. Iya, bujur-bujur di lock satu kota misalnya per kota. Jadi entah kita hendak walaupun ke tempat dekat hendak ke Barabai atau ke Rantau, Kadakawa kayak itu nah. Jadi menurutku kayak itu hendak meminimalisir tuh loh di karantina wilayah. Cuman buktinya walaupun kita ada PSBB atau segala macam, ada istilah social distancing, buktinya masih banyak supir taksi yang masih mencari duit ke kota-kota lain, masih banyak kuli-kuli angkutan. Soalnya yang rezekinya dari situ masalahnya. Ya, tapi itu oleh masalahnya itu gini sebenarnya. Karena ini kan memang sistemnya per kabupaten PSBB ini. Tapi satu provinsi, kalau contoh Jawa Barat, mereka seluruhnya bisa PSBB karena kasus di sana memang berat kan. Tapi untuk kita di Kalsel-Kalteng, kita masalahnya itu di syarat untuk PSBB ini melihat dari korban juga dan yang lain-lainnya. Korban kita masih sedikit lah. Iya, untuk Banjarmasin kan memang sudah PSBB kan, jadi angkutan umum pun tidak ada untuk sana. Tapi untuk Banjarbaru, Martapura, sampai ke daerah lain masih bisa. Ya. Nah, dan juga ini satu lagi menurut saya. PSBB ini sebenarnya bisa kalau pemerintah daerah kabupaten bisa cari. Nah, contoh nih lah. Sebenarnya saya lihat kurang merangkul RT RW kabupaten pemerintahan. Kalau mau kerja sama baik menurut saya, pemerintah harus bisa menggait RT dan RW untuk kerjasama. Soalnya perangkulan untuk kepada RT dan RW ini masih kurang kalau saya lihat ya. Kalau di Banjarmasin lihat saja. Menurut saya itu RT RW-nya masih biasa saja. Karena dari pemerintah sendiri nggak ada tindak lanjut yang sangat inilah kalau dari penglihatan saya ya. Gitu sih menurut saya. Dari PSBB ini aku kira penyanyi. Aku ingat skala besarnya aja. Iya. Kamu. Ton, apa PSBB ini Ton? Panjangnya Ton. Searching guys. PSBB itu apa panjangnya? Pembatasan sosial berskala besar. Aja. Nah, itu loh yang masalah PSBB nih. Ini nih karena semua orang nerima. Aku sebelum ada melihat di Instagram tuh ada bapak-bapak nih lo, inya disareki lawan petugas gara-gara bininya nih kada menerapkan PSBB nih. Kan PSBB itu kan kalau roda 4 tuh yang digonceng nih di belakang lo. Nah, yang bininya nih di depan. Nah, depan, tengah, belakang. Nah, jadi sarek lo bapak-bapaknya nih marah-marah. Dia itu bilang, "Jana, ngapain ini, Jana? Aku kadang sama jauh kadang menghormati istriku kalau aku mindahnya ke belakang," katanya. Sedangkan aku tidurnya sama istriku, kenapa pas di mobil aja kada boleh, jangan sarek. Apa ya nih? Kocak dia. Iya, kayak itu karena kita nih sudah budayanya emang kayak itu udah kayak terikat bener lawan culture kan. Jadi kayak apa ya lah, itu kan jatuhnya jadi kayak budaya loh. Walaupun pasti ada reaksi, ada aksi, ada reaksi kan.
Dang. Oh, ini aja. Tunggu dulu, aku tadi pandang Ading kok. Pasti, sorry. Pasti kan ada, balik lagi ada aksi, ada reaksi kan. Jadi walaupun 21 menit dah guys. Pemerintah nih memberi peraturan kayak ini, pasti ada aja yang kontra gitu nah. Pasti ada. Pasti ada aja yang kontra. Iya, karena setiap keputusan diambil tuh gak pernah ada yang 100% ya dan tidak. Pasti ada tidak dan dianya, gak ada yang pernah 100%. Karena bakal semua orang suka ya lo. Iya. Terus lagi ini nah, yang di saat-saat kayak ini nih lah, yang aku sayangkan tuh apa? Ada aja tuh nah, orang kita nih kan lagi semuanya nih lagi kesusahan, lagi resah tuh nah. Ada aja yang menyelingi lawan permasalahan kayak ini lah contohnya lah. Nih sorry to say ini nah, ada orang dari kita, orang dalam dari kita tuh nah, ada orang para klon kita. Ini semalam boleh story. Isi storynya tuh kurang lebih kayak ini lah. Anu ya apa khawatir boleh jadinya, goblok jangan jadinya. Masa iya kalau nongkrong jadinya masih wajar jadinya kada boleh, tapi masa aja sholat Jumat kada dibolehkan juga jadinya. Terus kayak ini masa iya aja sholat Jumat kada dibolehkan berjamaah jadinya. Terus sejak kapan kasta virus lebih tinggi daripada Tuhan? Iya, itu aku lebih kanu yang itunya. Ini jujuran aku nih, benar kayak itu nah. Maksudku tuh kayak ini. Kita kan komen anjas. Kita kan ibaratnya tuh kita nih calon orang medis gitu nah. Kita perekam medis. Masa maksudnya tuh sorry nih, segoblok itu maksudku. Sebuta itu lagi melawan situasi kayak ini. Maksudku tuh tolonglah pada saat situasi kayak ini barang orang-orang yang sudah kecanduan agama nih kedusa lah mencampuri gitu nah, merusak kayak apa ya lah, kita nih masih sudahnya semuanya tuh panik, kadusa ikam tambahi lagi lawan permasalahan kayak itu cukup permasalahan kita musuhin nah virusnya sama-sama kadusa ikam selingi pakai kayak itu. Aku paham ikam anak sembahyang Jumat, aku kira anak sembahyang Jumat, aku muslim, aku anak sembahyang Jumat. Sama, kami yang kita Katolik juga gitu. Kenapa tiba-tiba khawatir boleh goblok jangan. Karena aku lebih ke anu yang sejak kapan kasta virus lebih tinggi daripada agama sejak tuh. Kapan kasta Tuhan lebih tinggi sejak kapan kasta virus lebih tinggi daripada Tuhan? Kadangnya maksudnya membandingkan gitu loh. Ikam aja kayak itu nah. Maksudku sama aja kayak itu nah ikam. Ya masa ikam kada tahu ikam tuh orang medis gitu nah. Masa ikam kada tahu kalau sholat Jumat tuh bisa menyebarkan kayak ini. Pemerintah aja sudah memberi aturan, bahkan ustadz sampai kayak itu sampai bupadahnya ini sembahyang di rumah aja kada ada sembahyang apa tuh, kada sembahyang apa tuh namanya mun ke masjid tuh lain apa tuh sembahyang Jumat lain amun makmuman tuh apa namanya jamaah, kada salat jamaah. Soalnya jarnya tuh kita apa tuh ya kayak jar siapa tuh Khalifah Umar tuh, misalnya ada wabah di kota itu tuh kita jangan ke situ juga, sama kayak ini kita kada tahu. Aku tahu kayak itu. Aku tahu ikam cinta beneran agama ikam, cuman kedusa secandu itu sampai bahkan ustadznya menyarankan sembahyang di rumah. Ikam pun kayak itu caranya. Masalahnya kayak ini itu tuh video orang loh. Ikam repost di story, karena ada lagi yang merepost, ada lagi yang merepost gitu. Itu tuh bakal lebar yang kayak itu opini ikam boleh lah kayak itu nah cinta lawan agama ikam bagus lagi, ikam boleh candu lawan agama ikam, cuman tolonglah kayak itu agak pintar sedikit tuh nanti dalam kita ini orang medis kan. Harusnya kita tuh lebih paham, lebih anu. Kada selamanya kayak itu. Gini juga sebenarnya kan, untuk sekarang malah lebih baik kita kontemplasi, merenungi diri, refleksi diri lebih baik sekarang kan. Nah, kenapa baru sekarang
jago-jagoan masalah agama, masalah apa. Dan kita bikin gitu. Inilah kalau saya cerita dari sisi saya. Di saat saya pernah dibawa tugas untuk tugas ibadat live stream. Saya berpikir sempat nerima, kan ada komuni katanya. Tapi saya merasa nggak enak, soalnya saya bisa nerima itu, tapi banyak orang di luar sana yang seiman saya nggak bisa nerima itu kan. Nah, jadi kan saya berpikir seperti ini. Lebih baik kita sama-sama saling merasakan penderitaan yang sama. Ibaratnya penderitaan rohani ya. Di saat, oke, di tempat kita sebutnya masih kasusnya dikit, tapi kita ingin masa sembahyang. Oke, mungkin bisa saja, tapi kita harus bisa merasakan perasaan kawan-kawan kita di tempat yang parah. Mereka nggak bisa sekali sholat loh. Kita bisa harusnya, oh aku ini merasakan juga nih, kenapa sampai jangan sampai kayak itu kan. Tapi kebanyakannya orang egois. Berpikirnya berpikir untuk diri sendiri, itu karena nggak sadar. Nah, itu apa tuh? Kasus yang di luar lebih banyak tuh belum tentu kasus kita tuh lebih sedikit. Kasus di kota kita tuh lebih sedikit belum tentu. Soalnya apa? Ada penyakit nih yang kena virus corona nih karena bergejala. Kita tuh kita hendak tahu ada jumlahnya sebenarnya. Cuman untuk mengetahui itu kita memang terjangkit virus tuh kita menghadang karena virus itu emang ada gejalanya. Makanya ada istilah PDP. Jadi ada itu kena virus ada pasien tanpa gejala. Karena sekarang juga ada OTG, orang tanpa gejala. Iya, pasien orang tanpa gejala. Itu jadi permasalahan kita. Orang yang tanpa gejala pun bisa positif. Apalagi. Nah, itu yang kita jadi permasalahan itu sekarang. Karena kayak ini loh. Itu kita balik lagi masalah physical distancing nih. Kita bisa aja kena virus itu tuh nah. Cuman kita karena imun tubuh kita masih kuat, kita masih muda, kita ada kena penyakit itu tuh. Cuman kita bisa aja menjangkitakan itu tuh ke orang-orang tua kita. Yang lebih tua. Gitu. Ya soalnya yang itu tuh rawan lebih yang rentan imunnya lemah. Lansia kan? Iya, yang imunnya udah lemah. Iya. Makanya sampai terus masalah sholat Jumat tadi, maksudku kalau Ikam memang cinta agama Ikam gitu nah, pasti Ikam berpikir bahwa ini bahaya gesan kaum Ikam. Masa Ikam mau seluruh masjid tuh kalau diadakan sholat Jumat seluruhnya terjangkit virus corona. Yang di Goa semalam aja gara-gara itu kan? Gara-gara apa tuh? Gara-gara tablik akbar kan? Nah, hendak pas sholat Jumat kita juga. Jangan dong. Katanya penyakit dari Tuhan, ya kenapa kita harus takut? Mati pun ke Tuhan. Tapi satu, kalau memang seperti itu, kalau mati jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan Tuhan, berani apa tidak menyalahkan Tuhan. Masalahnya orang sekarang satu meninggal, katanya gak ada takut, tapi pas meninggal yang lain bilang, oh ini gara-gara salahnya pemerintah, salahnya ini. Pemerintah lagi. Nah itu yang salah. Jangan menyalahkan lagi. Karena kayak ini loh. Kadang. Ya. Ini IGBM, Cok. Kenapa belum rokok? Bapak ya. Oh, Ujrah. Pasti udah kantor. Kita kesehatan dulu. Sedikit terkena corona nih. Rokok lo apa tuh? Nikotinnya. Nikotinnya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih. Kalian tuh percaya ini nih konspirasi kah? Atau percaya ini murni memang virus? Memang wabah? Kalau aku pribadi, aku dulu pribadi. Pasti konspirasi. Kalau aku pribadi, aku kada percaya konspirasi sih. Kada percaya ini nih konspirasi karena kan ada beberapa konspirasi yang salah satunya yang menyambut ini persiapan perang dunia ketiga lah, atau ini senjata biologis Cina yang bocor. Nah, aku kurang masuk itu nah. Tapi virusnya memang kau dibuat lah ya. Kawai bisa, tapi satu. Ya, iya benar sih, tapi ini butuh sebentar dulu sebenarnya. Yang jadi permasalahan kan virus ini bisa mati. Nah, kalau dia bisa mati dalam artiannya ya bisa ditekan, berarti dia itu makhluk hidup.
Kalau bahan kimia itu nggak bisa ditekan sama sekali. Itu yang kita pasti sulit temukan. Masalahnya kita bisa memilih. Menurut saya ini memang makhluk hidup. Dia beda. Ada makhluk hidup dengan dari kimia, bahan kimia. Kalau dia itu makhluk kimia, itu akan susah untuk dibunuh. Tapi virus ini nih makhluk hidup. Virus corona nih gampang mati loh ya. Ya menurut WHO dan sebaran-sebaran yang ada kan, ya gampang mati misalkan kena deterjen. Ibaratnya makhluk hidup tuh ada kekurangan dan kelebihan kan. Intinya kalau salah satu konspirasi aja yang menyambat bahwa ini nih persiapan perang dunia ketiga kayak itu nah, atau gini dah, konspirasi yang bahwasanya orang-orang atas gitu nah, kalangan elit ingin menyelamatkan bumi ini karena manusia ini udah di luar batas, sudah di luar ranahnya lah, sudah di luar batas intinya. Jadi ingin diminimalisir nih untuk menyelamatkan bumi ke depan. Mengurangi populasi kan? Ada yang menyambut kayak itu kan. Kayak Thanos. Terus kalau menurutku dengan cara IKMK itu, misalnya emang benar konspirasi itu terjadi. Kalau menurutku IKM itu artinya kada percaya bakal ada kiamat karena kondisi bumi ini di end of the day bakalan hancur parah ya kan. Kiamat tuh kan kita pada masa-masa akhir zaman tuh kita bakalan sakit, ibaratnya bakalan susah lah. Dan itu tuh kada kawa dihindari kalau kita emang percaya tuh nah akan kiamat tuh nah maksudnya. Jadi sebagaimanapun IKM hendak menghindari itu kayaknya kada bakalan kawa dah. Kalau menurutku itu sih yang kada masuk itu nah. Tapi terbukti ya kok adanya corona nih udara jadi nyaman ya. Tapi daripada ketimbang kita ngomongin konspirasi atau bukan, lebih kita memerangi bersama COVID-19 ini. Itu yang lebih penting. Banyak orang berdebat ini masalah konspirasi atau tidak. Tetapi yang lebih penting itu kita selamat dulu dari wabah ini. Ya, itu yang harus kita sama-sama. Jadi kita nggak, kalau masih ada kubu A dan kubu B, oke deh, memang wajar kita bisa tetap dikritik. Tapi selain mengkritik, jangan hanya mengkritik terus dong. Tindak sama-samanya mana? Itu yang kita mau. Kebanyakan mengkritik, tapi ternyata aksinya nol juga. Kebanyakan teori. Iya. Terlalu banyak sebab-sebab kenapa munculnya virus ini. Kita bahkan tidak sempat lagi memikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi ini. Iya itu. Terus nih, ini segmen akhir aja lah. Apa ya? Akhirnya enak. Pesan dan kesan kah? Pesan kah? Bisa. Dari Awap dulu nah. Pesan-pesan ini kan kesan teman-teman kita semua nih yang sedang dalam kesusahan, yang sedang bersama-sama melawan masa pandemik ini, apa nih Wap? Untuk orang-orang di luaran sana. Pertama, selalu jaga kesehatan kita, selalu jaga kebersamaan kita, ya kan. Apalagi ini bulan suci Ramadan, perbanyak ibadah, mending perbanyak doa supaya wabah ini cepat selesai. Jadi jangan mengadu domba kayak tadi. Virus lebih tinggi derajatnya daripada agama, jangan seperti itu. Semua tuh pasti mau sholat Jumat, semua tuh pasti mau tarawih. Bahkan nih rencananya sebujurnya aku nih ada lomba beduk nah, targetnya sebujurnya dibatalkan gara-gara wabah corona nih. Jadi yang paling pertama tuh doa Bang dulu. Ya kuasa Tuhan tuh karena bakal ada yang nandingi Bang. Itu aja Bang menurutku. Terus menurut Anton apa pesannya? Untuk kesan selama ini ya lebih banyak merenungi diri, lebih banyak berkontemplasi, refleksi diri, itu yang pasti. Sebenarnya kesendirian kita selama corona ini lebih bermanfaat sebenarnya, berguna. Apalagi semoga kebiasaan PSBB kita sekarang setelah wabah pandemi ini berakhir akan selalu seperti ini. Jangan hanya pas saat wabah kita seperti ini, tapi selesai wabah kita balik ke kebiasaan buruk lagi. Kebiasaan baik yang sudah ada sekarang kita pertahankan.
supaya kita bisa terhindar dari penyakit yang lain. Banyak loh kebiasaan-kebiasaan baik saat ini nih. Contohnya kita selalu jaga kebersihan, ya kan? Nah iya, jadi kita ambil positif PSBB itu untuk kepribadian perilaku kita, perubahan perilaku. Pesan saya, jaga kesehatan, selalu berdoa kepada Tuhan, dan ingat, kalau hanya berdoa kepada Tuhan tanpa ada aksi dari diri Anda tidak akan dan tidak akan pernah dikabulkan. Percuma. Itu saja dari saya. Jadi kesimpulannya, kesimpulan pesan dan kesannya nih, perbanyak berdoa, terus memperbanyak muhasabah diri Anda, lalu ikuti aturan, jaga kesehatan, ambil hikmahnya, jangan terus-terusan mengeluh dan mengadu domba, ya kan? Benar. Oke, mungkin sekian dulu dari kita episode kali ini. Terima kasih Awap, Anton. Makasih Dimas, Anton sudah luangkan waktunya. Iya. Bagi kangen kerinduan kita kumpul kan. Aja. Iya. Biasanya pakai karena kita sampai Banjarbaru berkumpulan ya lo. Kayaknya kita berkumpul lagi habis masa ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat subuh. Iya. Got them sick, ayy, yeah. Now I'm in my bag. Sweaty groupie bitches got me mad.